berfungsi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 02 Banjarnegeri yang saya hormati, kepada seluruh dewan guru, Bapak Ibu yang saya hormati juga. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat beliaulah kita semua masih diberikan kesehatan baik jasmani atau rohani kita pada hari ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kehadirat junjungan kita Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya Bapak Ibu, di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara-acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga yaitu penyampaian desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ibu Susanti. Acara yang terakhir doa, kemudian dilanjut oleh penutup. Marilah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu acara kita ini, kita mulai saja dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita yaitu oleh Ibu Linda Kartini. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat sehat, kemudian sehingga bisa dapat berkumpul di kantor ini, di sekolah ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dan guru, terima kasih sudah dapat hadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang dalam hal ini materi yang akan disampaikan oleh Ibu Susanti selaku calon guru penggerak angkatan 2 di Kabupaten Waikanan. Semoga apa yang nanti akan Ibu Susanti sampaikan dapat membawa pengaruh positif di lingkungan sekolah kita. Semoga kita di SD 2 Banjarnegeri ini dapat semakin maju dan menjadi yang lebih baik untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akhirnya saya sebagai kepala sekolah mengucapkan selamat mengikuti kegiatan. Dan jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Untuk acara yang selanjutnya yaitu desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ibu Susanti. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di ruangan ini dalam acara desiminasi budaya positif guru penggerak. Nah, saya Susanti, saya adalah calon guru penggerak di angkatan 11 pada Kabupaten Waikanan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan saya mengadakan desiminasi budaya positif ini adalah yang pertama adalah ini memang tugas dari calon guru penggerak di setiap angkatan untuk membagikan dan melakukan aksi nyata berkaitan budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, tujuan saya melakukan desiminasi ini adalah saya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan saya di calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Kemudian yang ketiga, tujuan melakukan aksi nyata desiminasi ini adalah saya ingin melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan Bapak Ibu agar terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu, budaya positif ini sebenarnya memang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Jadi banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan. Contohnya apa? Berdoa sebelum Iya, belajar. betul. Berdoa sebelum belajar. Bersalaman sebelum masuk ke dalam kelas. Bersalaman dengan dewan guru. Iya, betul. Ada lagi Bu? Bersolawat sebelum melaksanakan pembelajaran. Iya, bersolawat. Kemudian Terus menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. betul sekali, kita menyanyikan lagu wajib dan juga kita melakukan Menghafalkan doa surah-surah pendek. doa dan surah-surah pendek, serta kita memulai pembelajaran itu diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Itu adalah budaya-budaya positif yang telah kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, berkaitan dengan budaya positif ini, kita kembali dulu ke filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara itu mengemukakan bahwa pendidikan itu adalah sebagai usaha atau upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan budi pekerti atau karakter, pikiran, dan tubuh anak. Pendidikan juga menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini kita sebagai dewan guru itu menuntun kodrat anak masing-masing. Jadi pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, tetapi bukan dasar hidupnya. Nah, tumbuhnya kekuatan kodrat anak ini dalam proses menuntun yang dilakukan oleh pendidik itu, murid diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minat sebagai individu yang unik. Jadi dalam menuntun anak-anak kita ini, pendidik hendaknya melakukan pembaharuan yang terpadu, yang selalu berpihak pada kepentingan anak. Disinilah peran kita sebagai seorang guru dalam membentuk karakter murid kita agar terciptanya budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri itu membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi motivasi itu kan ada dua itu Bapak Ibu. Ada yang motivasi dari luar dan ada motivasi dari dalam. Nah, kita disiplin positif ini selalu mengarahkannya ke arah disiplin yang dari dalam atau intrinsik. Nah, kemudian setiap manusia itu kan melakukan perilaku itu pasti ada motivasi.
ada hal yang menumbuhkan perilaku manusia itu. Ada 3 motivasi yang ada di diri manusia. Yang pertama itu dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi begitu juga dengan anak-anak. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu, dia termotivasi oleh 3 hal ini. Bisa karena mereka takut akan hukuman, bisa karena mereka ingin mendapatkan penghargaan, atau mereka juga memang sudah ada kesadaran dari diri sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sama kebutuhan dasar manusia. Jadi murid itu kalau dia melakukan kesalahan, ya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau keyakinan sekolah kita, mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada banyak sebenarnya, tapi untuk hal ini ada 4. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat penguasaan dan kebebasan bersenang. Ini ada studi kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi ini bisa berkaitan dengan kebutuhannya Doni apa, kemudian berkaitan dengan nilai kebajikan yang telah dilanggar Doni itu apa. Mungkin kira-kira Bu Desi bisa menjawab ini. Izin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat saya. Menurut saya Tommy itu mungkin dari rumah mungkin belum terlalu kenyang sarapannya, atau mungkin bisa jadi dia tidak mendapatkan uang jajan yang cukup. Jadi ketika melihat temannya yang lain membawa bekal, dia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya, dan dari rumah juga mungkin sarapannya juga belum kenyang, jadi dia dengan paksa mungkin merebut makanan temannya. Kalau saya ada di posisi Ibu Zulaika, saya akan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah sehingga Doni itu tidak Tommy itu apa ya, mengambil makanan temannya, atau apa memang di rumah ibunya tadi memang belum sempat memasak, atau memang sarapannya kurang. Tapi kalau menurut saya Ibu Zulaika itu harus agak memberi sanksi sedikit kepada Tommy agar dia tidak terus melakukan kekerasan terhadap temannya. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Masih ada yang menambahkan? Baiklah, kalau menurut saya si Tommy tadi karena melakukan membuka bekal temannya tadi, mungkin saya rasa belum sarapan ya, atau mungkin orang ini lagi kesiangan ya, sehingga dia merasa lapar, jadi dia berbuat seperti itu, merebut. Tapi menurut aku Bu mereka anak yang dipanggil, kenapa nak kok ngambil untuk temennya atau makan temennya, apa kamu bisa sarapan atau belum? Nah, gitu ditanya. Nah, tapi kalau sudah ditanya, saya mungkin belum sarapan, saya lapar Bu. Jadi besok aja diulangi lagi nak, diulangi lagi, begitu gue bilang sama Ibu. Hanya itu sih bisa. Terima kasih. Iya, terima kasih pendapat yang luar biasa dari Bu Desi dengan Bu Titi. Jadi dari studi kasus tentang Doni ini kita lihat alasan Tommy yang pertama. Tadi Doni, sekarang Tommy ya. Alasan yang pertama ialah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian alasan Tommy melakukan tindakannya tadi yang
Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian untuk alasan berikutnya adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Itu alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat Tommy melakukan tindakan tersebut adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian alasan yang kelima, tindakan Tommy tersebut adalah karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi berkaitan dengan tingkah laku Tommy tersebut, ada kebutuhan dasar yang telah dipenuhi oleh Tommy berkaitan dengan tindakannya, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, serta kebebasan kesenangan. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, keyakinan sekolah itu dibuat per sekolah. Kemudian ada juga yang namanya keyakinan kelas. Nah, kalau dalam keyakinan sekolah itu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi sebelum kita memulai awal tahun ajaran baru, kita buat kesepakatan dengan murid. Jadi kita seperti itu kemarin sudah saya coba di kelas 6. Ya, kita buat kertas, kita buat ingin kelas yang seperti apa. Jadi mereka nanti menuliskan kelas yang seperti apa, itu sesuai dengan kalau istilahnya kesepakatan. Awalnya kita sepakati dulu, kemudian kita ambil setelah itu kita ambil yang terpenting, kemudian setelah kita ambil yang terpenting, kemudian kita yakini bahwa memang kesepakatan itu bisa kita jalankan. Jadi keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi setelah kesepakatan kelas terbuat, kemudian kita yakini, nah nanti juga bisa ke arah ke kesepakatan sekolah. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi contohnya misalnya keyakinan kelas di kelas 9C. Wali kelasnya Ibu Dewi Sartika, kemudian keyakinan kelasnya adalah menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya. Misalnya itu keyakinannya. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi setiap kelas boleh dicoba nanti kita adakan keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Kemudian setelah itu kita tempelkan di dinding. Nah, keyakinan kelas ini adalah hal yang harus kita terapkan di masing-masing kelas kita, Bapak Ibu. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi keyakinan kelas ini juga diterapkan sebagai salah satu upaya untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ibu sekalian, berbicara tentang penerapan disiplin di sekolah kita, sebagai guru kita perlu merenungi, kita perlu berintrospeksi diri, bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Apakah yang kita lakukan selama ini telah efektif? Kita telah memerdekakan siswa, ataukah kita telah memandirikan serta berpusat pada siswa? Atau kebalikannya, justru hasilnya malah negatif. Perubahan sikap yang dihasilkan peserta didik itu malah menimbulkan masalah baru, menimbulkan kebencian atau kemarahan terhadap gurunya. Nah, atas dasar peristiwa tersebut, ini adalah 5 posisi kontrol guru yang umum terjadi. Yang pertama adalah mengenai guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman,
guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu posisi manakah yang sering kita lakukan dalam kegiatan kita di sekolah sehari-hari. Baiklah, sekarang kita bahas mengenai guru sebagai penghukum. Nah, pada bagian guru sebagai penghukum itu, guru biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem yang lebih menekan murid, lebih menekan siswa-siswanya. Nah, biasanya kata-kata yang dikatakan seorang guru jika dia berada dalam posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya patuhi aturan saya, atau nanti kamu akan saya hukum, atau bisa juga jadi kamu selalu saja salah, saya telah berulang kali memberikan hukuman tapi kamu tetap saja melakukan kesalahan. Nah, dalam posisi ini guru senantiasa percaya bahwa hanya cara guru tersebutlah yang akan berhasil dalam proses pembelajaran. Itu jika dia posisinya sebagai seorang penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu bersuaranya lebih lembut, tidak terlalu kasar, tidak membentak-bentak, tetapi menimbulkan keheningan. Nah, keheningan yang dibuat oleh guru ini menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri peserta didik. Kemudian kata-kata yang biasanya keluar dari guru sebagai pembuat merasa bersalah itu adalah seperti, ibu sangat kecewa sekali atas perbuatan kamu. Kemudian bisa juga, bagaimana kalau orang tua kamu tahu perilaku kamu di sekolah, apa yang akan mereka lakukan? Nah, di posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap mereka sendiri. Mereka akan merasa terhina, merasa rendah diri, dan merasa tidak berharga karena kata-kata yang dikeluarkan oleh guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi guru yang berikutnya adalah guru sebagai teman. Nah, di posisi guru sebagai seorang teman ini, posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kemudian namun akan terus berupaya untuk mengontrol murid. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik, menggunakan kata-kata yang lebih lembut, humor untuk mempengaruhi peserta didiknya. Nah, kemudian kata-kata yang keluar dari guru sebagai teman adalah biasanya lebih lembut, lebih tidak menyakiti hati siswa. Seperti, ayolah bantu ibu, lakukan ini demi ibu ya. Atau, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti biar ibu yang akan membereskannya. Itu sering kata-kata yang sering keluar jika kita dalam posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Nah, ada hal negatif yang terjadi jika kita posisi kita sebagai teman. Yang pertama adalah ketika guru tersebut tidak membantu siswanya, maka akan timbul rasa kecewa pada diri siswa tersebut karena tidak dibantu menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang kedua adalah murid itu biasanya hanya akan bertindak pada guru tertentu atau hanya pada satu orang guru, tetapi tidak pada semua guru. Misalnya dia akan berada pada posisi tingkah lakunya yang positif pada Bu Desi, tetapi tidak berlaku kepada Bu Betty dan seterusnya, seperti itu. Kemudian posisi kontrol berikutnya yaitu guru sebagai pemantau. Nah, pada guru sebagai pemantau, memantau itu kan berarti mengawasi, ya. Nah, pada saat kita mengawasi murid-murid, perilaku murid-murid kita, kemudian kita bertanggung jawab juga atas perilaku mereka. Kemudian kata-kata yang sering keluar ketika guru sebagai pemantau ini adalah, peraturannya apa? Apa konsekuensinya atas perilaku yang kamu buat ini? Atau apa sih yang telah kamu lakukan? Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Kemudian yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid-muridnya. Kemudian posisi kontrol seorang guru yang terakhir yaitu guru sebagai seorang manajer. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa tujuan akhir posisi kontrol seorang guru ini adalah di posisi guru sebagai manajer. Jadi di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri,
merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan aman. Posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Baiklah Bapak Ibu, dari posisi kontrol seorang guru yang telah kita pahami bersama, mungkin ada pengalaman Bapak Ibu berkaitan dalam menangani suatu kasus. Bapak Ibu berada dalam posisi kontrol seperti apa, kemudian ceritakan pengalaman tersebut berdasarkan kira-kira Ibu dan Bapak itu dalam posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat masalah, teman, ataupun bahkan sebagai manajer. Silakan Ibu atau Bapak yang telah bersedia menceritakan pengalamannya. Oh iya, Bu Betty, silakan Bu Betty untuk menceritakan pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab posisi kontrol restitusi yang mana saya alami selama ini di lingkungan sekolah kita. Kayaknya tepatnya di nomor 1 kayaknya Bu, yaitu guru sebagai penghukum. Karena niatnya sebagai teman dan pemantau, tapi kayaknya lebih ke sebagai penghukum untuk saat ini. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya nanti kita bisa menjadi sebagai teman dengan anak-anak dan juga sebagai manajernya. Baiklah, mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah berbagi pengalaman baik Bu Betty. Jadi dalam menangani suatu masalah memang terkadang kita sebagai seorang guru itu kita dalam posisi kontrol sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, tetapi untuk kedepannya setelah kita mempelajari ini, insya Allah kita akan merubah perilaku kita, merubah cara berpikir kita, sehingga dalam menangani kasus kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman, pemantau, bahkan sebagai seorang manajer. Baiklah Bapak Ibu, materi berikutnya yaitu segitiga restitusi dan tahapannya. Jadi saat murid atau anak itu melakukan kesalahan, biasanya orang dewasa itu cenderung memperhatikan kesalahannya yang dilakukan murid tersebut ketimbang mencari cara, mencari solusi agar mereka itu memperbaiki diri mereka. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih jelasnya saya ada beberapa video, bisa kita perhatikan video dari siswa tersebut. Rian tadi Ibu panggil ke sini karena Rian bertengkar dengan Ulang, ya? Waalaikumsalam. Kira-kira menurut Rian perbuatan Rian benar atau salah? Salah. Nah, tuh. Sama, Ibu juga pernah bertengkar waktu Ibu sekolah, waktu Ibu SMA pernah bertengkar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi nggak ada orang yang sempurna di dunia ini, karena sempurna cuma punya siapa? Milik Allah. Sama, Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti Rian hari ini. Alasan Rian mukul Ulan tadi kenapa? Mainan waktu itu Zahra tadi Bu. Mainan. Nah, Ulan tuh nunjukin Zahra. Tuh. Nah, sini kumbang situ. Nah, di kelas kita kan ada kesepakatan kelas kan? Rian kemarin tulis nggak kesepakatan kelas kita? Tulis. Pindah sini. Menulis kesepakatan kelas. Kemarin kesepakatan kelas yang ditulis Rian apa? Ayo.
saling menghargai teman, ya kan? Tidak membuli teman, menghormati teman, itu keyakinan kelas kita kan? Betul? Masih ada di paper di dinding. Kamu yakin nggak dengan kesepakatan kelas kita? Yakin? Jadi kalau Rian yakin kalau kita nggak boleh membuli teman, kita harus menghargai teman, jangan ngejek-ngejek teman. Rian juga harus melakukannya, belajar memperbaikinya. Oke, memperbaikinya apa? Kata Ibu. Ayo, mari, jangan mudah. Iya betul. Jangan mudah emosi supaya nanti nggak bertengkar lagi sama temannya, nggak pukul-pukulan. Rencananya Rian mau seperti apa? Nggak berantem lagi. Terus ada lagi? Apa lagi? Nggak bertengkar lagi, nggak mau emosi. Kalau main jangan main yang berbahaya. Itulah tadi Bapak Ibu video mengenai cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, sebenarnya kalau kita memanfaatkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah itu apa sih manfaatnya bagi siswa? Jadi ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh siswa ketika dalam memecahkan suatu masalah kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah siswa itu merasa didengar dan dihargai oleh ketiga pihak, yaitu bisa dari gurunya, kemudian dari orang tua, dan dari siswa atau temannya. Nah, yang kedua, manfaatnya jika kita melakukan segitiga restitusi ini adalah berkembangnya kemampuan berbicara dan mendengarkan dengan baik. Itu. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa sehingga masalah-masalah yang mereka lakukan itu dapat kita selesaikan secara bersama-sama. Kita diskusikan masalahnya, kita selesaikan secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, manfaat yang keempat mengenai penerapan segitiga restitusi ini adalah membantu siswa untuk belajar mengambil tanggung jawab atas masalah yang telah terjadi, kemudian dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka sehingga membantu mereka untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Itu manfaat dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan untuk menghadiri diseminasi mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga apa yang saya jabarkan pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kemajuan sekolah kita di masa yang akan datang. Semoga kita bisa menerapkan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan kelas kita. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu Bapak berikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan itulah tadi penyampaian diseminasi oleh Ibu Susanti. Semoga dampaknya untuk kita semua nanti akan lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa ataupun penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Anan Ferli. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi doa yang sudah dipimpin oleh Bapak kita Anan Ferli. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup, marilah acara kita ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan usainya doa hamdalah tadi, maka usai sudah acara kita pada hari ini. Dari itu apabila terdapat kesalahan,
dalam kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa sih? Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan kelas yang kita buat untuk membantu kegiatan belajar mengajar di kelas kita agar berjalan dengan aman dan Baik. ya. Keyakinan yang kalian buat, kalian tuliskan di kertas ini, nanti Ibu akan bagikan. Kalian tulis satu orang satu, nanti kita tempelkan di sini. Paham saya? Boleh dituliskan. Warna apa, Olin? Warna kuning. Olin warna apa? Ya oke. Boleh aja ya. No. Nomo. Cita-citaku menjadi orang kaya.
Jamur tim acting. Jamur tim acting. Loh, kok Putri? Tiga. Keyakinan kelas yang telah kalian tuliskan di sini. Ya, jadi sekarang ibu baca apa nih? Keyakinan kelas yang telah kalian tuliskan satu persatu. Yang pertama, saya ingin kelas yang diam dan ramah. Saya juga ingin kelas yang rapi setiap hari dan kelas yang harus bersih setiap hari dan tidak membuli. Oke, luar biasa. Kemudian, aku ingin kelas yang rapi dan tidak berisik. Oke, kemudian ada juga aku ingin kelas yang tidak berisik dan kelas yang disiplin dan bersih. Ya, luar biasa. Kemudian kelas yang disiplin dan kreatif. Oke. Kelas yang bersih dan rapi, ada juga kelas yang aman, tidak ribut dan tidak ada yang berantem. Nah, luar biasa. Kemudian saya ingin kelas yang tidak berisik dan rapi dan menjaga kebersihan. Oke, kita ikuti. Kemudian kelas yang seperti taman yang nyaman, disiplin, rukun dan